Ya, kadang masih bawa sendiri kan pakai driver, tapi kalau udah itu kamu udah nggak bisa. bisa kan suka diganjel gitu ya, supaya nggak terlalu rendah gitu. Agak lembut kan masih sakit juga gitu. Nggak bisa kok. Nggak bisa tetap ya. Nggak enak banget Di rasanya. bagian pinggang sini. Bagian ini di sebelah sini. Oke. Di bawah punggung. Berarti ada dua kolaborasinya nih. Pertama vertigo, yang kedua back pain di sini ya. Kolaborasi tapi nggak asik gitu. Tapi nggak asik. Di mana sih di belikat, bawah belikat Di itu? sebelah sini. Nah, itu Ustaz. Maaf. Apa namanya nih Ustaz ya? Iya, belikat. Belikat Belikat ya, iya betul Ustaz. Oh, sini belikat, kalau di sini walikat. Kalau kata orang Sunda walikat. Orang Sunda bilangnya walikat. Oh. Kalau di ini belikat. Belikat. Wali murid. Kalau yang ini dulu deh. Iya. Kalau yang ini, yang pinggang boleh ya? Biasanya kan di pinggang pas gitu ya, Iya, di sini. atau di daerah-daerah di situ. Biasanya di situ atau nggak di bagian pundak. Iya. Ini di sini baru nih Bos Ati. Ini kan baru Apa masuk pundak? Bukan pundak, punggung. Ya, punggung tengah. punggung tengah. Iya. Itu kenapa itu Bos Ati? Kalau punggung tengah ini dulu. Kalau punggung Bongkar semua ya Ustaz. Deg-degan nih saya. Masa nggak bongkar cuma cuci gudang. ini dulu. Kalau di dekat belikat, sebenarnya di dekat belikat itu berhubungan. Sebenarnya di punggung itu emosi di dalam keluarga. Kalau letaknya di bawah berarti ini menyimpan marah. Tapi kalau letaknya agak ke atas, di dekat-dekat belikat itu berarti ada hubungannya dengan dulu itu dengan pekerjaan. Dengan pekerjaan yang marah. Nah, ini persoalannya itu kalau Mas Bayu di umur 45 ke bawah nih umpamanya itu bisa dengan orang tua atau dengan pasangannya. Ini tinggal milih. Kalau orang tua itu jelas, kalau pasangannya itu dulu itu hampir setiap hari berantem. Dulu. Persoalan-persoalan keluarga yang berhubungan dengan pekerjaan seperti itulah. Bukan dibongkar. Jadi kebongkar sih sebenarnya, bukan dibongkar, kebongkar. Tapi emang ada kaitannya ya Ustaz? Insya Allah. Jadi Ini cara akhlak Bos Ati ya. ini akhlak memang seperti itu. Jadi apa ya Mas ya? Dulu kan Mas Bayu nemenin saya ya. Jadi orang itu bisa kelihatan kekurangannya. Kalau menurut saya kekurangan, walaupun kekurangan itu wujudnya juga sebenarnya salah juga di hadapan Allah Ta'ala. Yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala bentuknya memang musibah gitu. Jadi kita nggak perlu malu sebenarnya bahwa karena memang nggak ada yang momennya kita cari referensi ini di barat nggak ada, di timur kayak di sini nggak ada, di Indonesia atau di Cina, di Timur Tengah nggak ada juga gitu. Jadi adanya emang di Indonesia. Jadi akhlak inilah sebenarnya akhlak Rasul, bahwa bisa aja dulu memang persoalannya pekerjaan, gontok-gontokan dengan istri, apalah begitu ya. Dimana Mas Bayu juga kepancing atau bagaimana, marah akhirnya diem. Di titik-titik marahnya diem. Marah sih tapi diem. Tapi kadang juga kepancing. Seperti itu. Jadi marahnya di titik itu. Jadi insya Allah itu persoalannya. Kenapa? Sampai sekarang Bu, sampai sekarang. Lah kalau sering kambuh karena memang dari marah yang dulu itu memang belum pernah meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah itu kan lupanya kita seorang Muslim itu kan begitu gitu loh. Jadi marah itu dianggap biasa aja. Semua, nggak usah orang biasa. Oh kadang-kadang Ustadz juga begitu kok. Saya nggak akan menutup kemungkinan. Ustadz juga sama. Marah itu kadang-kadang tahu teorinya bahwa marah itu mohon ampun, tapi kenyataannya enggak juga. Jarang yang tahu kemudian minta maaf sama pasangannya itu jarang. Pasti ada gengsi. Nah gengsi itulah nafsu. Jadi enggak ke orang biasa. Kita yang sudah tahu aja. Begitu. Nah inilah yang harus kita sadari bahwa enggak perlu malu meminta maaf. Apalagi kalau mamanya dalam Quran ceritakan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ini contoh yang harus kita ketahui bahwa maafkan mereka dan mohonkan ampunan dosa mereka kepada Allah Ta'ala. Kuncinya adalah maafkan mereka. Jika orang itu berbuat dolim pada kita, Allah menyuruh maafkan mereka. Jika mereka berbuat dolim pada kita, kita disuruh memaafkan. Nah, kalau disuruh memaafkan berarti tidak ada unsur marah. Harusnya seperti itu. Nah ini nggak pernah dijelaskan oleh yang lain.
nggak ada unsur marah sebenarnya. Nah, Lillahi ta'ala gitu. harus ikhlas lillahi ta'ala. Nah, disinilah harus kita sadari bahwa emosi sebenarnya nggak ada. Ada mau keluar marah tapi istighfar, kemudian yang keluar adalah memaafkan, kemudian kalau itu pasangan, orang dekat dan sebagainya atau orang lain pun boleh mohonkan ampunan dosa mereka kepada Allah Ta'ala. Itu kalau kuat, biasanya nggak kuat. Nggak kuat itu maksudnya nggak mampu, mau ngomong itu nggak mampu karena ketutup sama marah, gengsi, itu ketutup. Itu yang musuh yang paling nyata tuh gengsi itu sih Pak Ustadz. Iya. Ketika kita mau minta maaf tuh kita jadi tunggu-tungguan gitu ya. Iya. Belum nih minta maaf deh gitu. Iya. Jadi nggak ketemu titiknya kan gitu. Bener. Nggak ketemu. Emang udah pernah minta maaf? Minta maaf belum, minta nambah udah. Aduh. Maksudnya makan sih ya. Minta nambah boleh saja minta jatah. Itu. Tapi Baik, tahan dulu, Bayu. mau nanya lagi nih. Sebentar. Nggak boleh nanya. Boleh nanti ada waktunya Bayu mau nanya-nanya apa aja boleh. Asal jangan nanya satu nomor sepatu. Aduh. Karena jurusannya nggak pas. Iya, iya. Tapi dia mau lebaran. Iya kan? Kita akan cek lagi masalah vertigonya Bayu seperti apa. Tadi kan udah punggung ke atas nih, tengah-tengah. Nah, untuk pemirsa yang punya keluhan yang sama, coba diperhatikan kata-kata Pak Ustadz. Setelah itu ini kita akan bahas lebih lanjut lagi jangan kemana-mana tapi siraman kolbu, sejukkan hati. Motor sebelumnya ini Bayu ini punya keluhan ada vertigo, kemudian ada sakit di bagian pinggang, tapi ada ke atas, ada tengah-tengah punggung gitu ya. Iya. Jadi Pak Ustadz bilang kalau misalkan sakit di bagian ini, itu ada kejengkelan dalam rumah tangga, namun masalahnya sama kerjaan. Hubungannya dengan pekerjaan. Nyelip-nyelip di situ lah, nyelip-nyelip di situ ya. Jelek-jeleknya masalah. Pekerjaan. Emang Bayu merasakan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi? Benarannya? Iya. Jadi perjalanan hidup saya memang arahnya saya sama anak ibunya. Anak saya bisa waktu itu tahun 2012. Tapi yang jelas memang ada kaitannya dengan pekerjaan, ya kesananya jadi cekcok. Masalahnya sana sini, jadi kita menemukan bahwa kayaknya kita lebih baik bisa demi kita bertiga, saya, istri dan anak. Akhirnya waktu itu kita sendiri-sendiri kita bisa, tapi memang permintaan maaf itu pernah ada, tapi nah itu dia. Maaf yang sekedarnya sama maaf Klise. gitu. Klise. Hanya sekedar klise. Jadi belum dari sini. Bahkan waktu itu seingat saya Ustaz, Heeh. saya nggak tahu saya kenapa minta maaf. Waktu itu ya. Nggak tahu kenapa akhirnya harus meminta maaf. Maksudnya Apa? merasa tidak ada kesalahan dari Mas Bayu? Ya wajarnya kan meminta maaf karena berbuat salah. Nah tapi waktu itu saya pikir ya saya nggak tahu manusia pasti salah. Saya nggak tahu salahnya di mana. Jadi untuk mengkoreksi dan mengakui salahnya di mana itu saya nggak tahu. Tapi saya tahu pasti ada salah. Jadi saya minta maaf. Jadi pada waktu itu bisa aja mengakui salah minta maaf atau karena tidak mampu menjadi suami minta maaf pun banyak sekali ya di situ. Apa karena Ya udahlah, ini udah mau selesai, ya udahlah minta maaf aja. Itu juga bisa juga. atau kemarin mungkin kayaknya yang di momen Idul Fitri tahun waktu itu sekalian minta maaf ya. Iya itu pun lewat teks ya. Tapi mungkin banyak juga yang seperti itu Ustaz, yang punya hubungan yang tidak baik dengan mantan suami mantan istri. Bener sih. Minta maaf akhirnya maaf. Bener. Karena memang kecenderungan seseorang itu tidak akan pernah fokus dengan apa yang dia kerjakan. Biasanya yang saya amati seperti itu. Contoh umpamanya kita nih, kita dakwah. Kan udah tahu nih dakwah itu tahu bahwa la taghdab walakal jannah. Itu udah tahu, sudah sangat tahu. Tapi masih kok emosi itu. Nah ya la taghdabnya itu nggak akan ingat. Nah, sudah marah itu baru diem ingat. Kenapa saya marah? Habis itu suruh minta maaf, belum tentu mau. Yang janahnya mah ingat terus. Janahnya mau ingat, pinginnya masuk surga. Besar gitu ya. Nah, tapi ujiannya yang nggak akan mampu. Nah, untuk masuk surga itu tetap ada ujian. Untuk dikatakan beriman itu ada ujian. Jadi disitulah titik-titik kesalahan seorang manusia Muslim seperti kita ini. Makanya di sini normal aja, Mas Bayu seperti itu normal. Tapi Manusia itu nggak luput dari hal itu, Pak Ustadz. semua manusia itu gengsi, nafsu, apapun. Ini
Namanya ayat Quran, kemudian hadis itu kan ingat aja, belum tentu pada waktu aplikasi juga mampu ya belum tentu. Emang seperti itu. Mas Bayu, kalau masalah vertigonya, nah itu memang pada saat tersebut memang ada gontok-gontokan, apa namanya ya, adu argumen dan sebagainya. Ada yang merasa benar, ada yang begitu aja sih vertigo itu. Dipikirin, bukan dipikirin Mas. Jadi kalau adu argumen itu kan ada nafsu juga cara berpikir itu. Sehingga apa yang disampaikan kepada seseorang kepada kita, saya anggap ini kita itu Mas Bayu, itu ditolak aja pada waktu itu. Jadi pada saat tersebut itu banyak penolakan yang nggak cocok, ini nggak cocok, ditolak, ini begitu. Dan itu juga nggak, biasanya juga belum minta maaf, normal aja. Karena pada waktu kita itu menolak masukan orang lain, padahal masukan itu benar, saya anggap benar ya. Bukan berarti Mas Bayu salah, bukan ya. Karena di titik itu kan harus satu persatu. Bisa aja kondisi tertentu itu Mas Bayu benar, kondisi tertentu Mas Bayu salah. Kondisi tertentu itu pada waktu persoalan, bukan persoalan, pada waktu kalimat yang dikatakan benar, Mas Bayu bisa benar. Tapi suatu ketika kalau ini si lawan yang ngomong itu menjadikan kalimatnya juga benar, bisa aja karena Mas Bayu itu ada gengsi, nggak mau nerima juga gitu. Jadi jalan itu seperti itu. Nah, yang dinilai oleh Allah Ta'ala menurut saya itu adalah yang Mas Bayu itu yang pusing itu, vertigo itu adalah yang menyangkal yang dikatakan seseorang itu benar. Nah, udah itu aja. Secara tidak sadar Ya, normal lah. Orang sadar itu gimana sih? Kecuali orang itu gimana caranya saya itu mau mendengarkan orang tersebut sehingga saya selamat di hadapan Allah Ta'ala. Kan jarang. Iya sih, benar. Kan jarang. Jadi mau dengerin baik. Itu kan jarang orang yang seperti itu. Siapapun orangnya. Karena orang itu tidak sadar bahwa dia itu dinilai. Oleh orang lain itu dinilai, apalagi oleh malaikat. Nah, yang sering menilai itu malaikatnya itu ya atlet itu tadi. Sering ngalamin apa yang dibilang Pak Ustadz tadi sama istri begitu ya. Misalkan lagi kondisi itu nih, benar sebetulnya apa yang dibilang istri, tapi karena kita lagi kondisi lagi sama-sama emosi, jadi enggak gitu. Abis berantem. Bener sih. Nah, gengsi. Gengsi itu, iya. Gengsi sebenarnya rata-rata. Penolakan. Ya. Ya, itu yang di sini makanya itu terjadi vertigo. Jadi orang vertigo, siapapun orangnya, ya ini kan live ya. Siapapun orangnya kalau vertigo ini orangnya ngeyel biasanya udah gampang aja begitu. Kalau orangnya itu mau dengerin baik, insya Allah nggak ada vertigo. Insya Allah nggak ada. Jadi vertigo itu hanya gitu, mau mendengarkan nasihat aja. Nah ini yang saya mau. Iya, nah itulah akhlak. Karena pada waktu orang itu terkena vertigo itu kan sebenarnya orang yang tidak mau mendengarkan masukan orang lain, hanya itu. Padahal diceritakan di dalam sunnah Rasulullah itu amat dekat dengan orang-orang yang kalangan bawah, rakyat, masyarakat kecil. Berarti kalau Rasul itu dekat dengan kalangan bawah, berarti beliau itu mau mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat bawah. Padahal beliau adalah seorang Rasul. Ini beliau seorang Rasul mau mendengarkan. Makanya tidak ada cerita Rasul itu kena vertigo, nggak ada. Nah itulah yang harus kita pelajari sebenarnya. Jadi hadis yang menceritakan bahwa Rasul itu dekat dengan kalangan bawah itu adalah Rasul mau mendengarkan nasihat. Lah kita, Rasul bukan, Nabi bukan, saudara bukan, sahabat juga bukan. Nah orang mau memberi masukan kita kok ditolak gitu loh maksudnya. Itu makanya normal aja. Kenapa masa sekarang itu banyak penyakit yang kita tidak tahu, yang tahu hanya dokter. Kan gitu. Ayo kita rubah ya. Mas Bayu, saya akan bantu untuk berdoa. Saya mau tanya nih, sakitnya ada nggak di titik ini sekarang? Kalau walaupun nggak sakit sekali, tapi ada ngeganjel, ada nggak? Iya. Ada ngeganjel? Sakit, tapi ada yang Ngeganjel. Oke, sekarang saya mau tanya, Mas Bayu, nih serius nih, maukah Mas Bayu minta maaf tentang yang dulu sering bentrok dengan mantan? Minta maaf jika dulu saya sering emosi tentang masalah ini. Hari ini saya meminta maaf kepada kamu lillahi ta'ala. Mau nggak kira-kira? Berani nggak kira-kira? Saya mau Ustaz, tapi ini dia nih berani. Ini apa enggak ya? Mudah-mudahan berani, insya Allah berani. Mau? Ya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, ya harus itu. Lillahi ta'ala. Sebut tapi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Karena bagaimanapun juga harus dimulai dari sekarang. Jadi harus dimulai dari sekarang, siapapun orangnya harus.
Ini saya yang mau saya tanya ini. Mau nggak Mas Bayu meminta maaf kepada mantan karena Allah kalau dulu pernah bentrok masalah kerjaan, masalah hidup, masalah ini, emosi, begitu-begitulah. Mau ya? Mau. Termasuk masalah yang pada waktu itu yang dipikirkan atau yang diucapkan. Mau? Ikhlas? Lillahi ta'ala? Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah ini yang saya tanyakan. Yang punggung, tadi rasanya ngeganjel, saya mau tanya nih. Sekarang gimana? Sekarang. Kok nggak ada sih? Hah? Nggak ada. Tadi ngeganjel, Ustaz. Iya benar. Tadi ngeganjel. Karena Allah, ini lillahi ta'ala. Demi Allah, benar itu yang sekarang ngeganjel hilang. Ini demi Allah. Demi Allah, Ustaz. Hilang. Hilang. Alhamdulillah. Itu kuncinya. Bahwa Allah itu sebenarnya amat dekat dengan urat nadi di leher kita. Itu jawabannya. Setiap orang itu mau dia berubah, insya Allah mau seperti itu. Siapapun orangnya. Enggak orang Indonesia, enggak Mas Bayu yang notabene bukan pendakwah. Siapapun orangnya, termasuk orang Arab. Kalau dia memang mau berubah dari perilakunya yang tidak baik, insya Allah dia akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Saya ikut sering sama Ustadz dan sering melihat yang Ustadz Ini ngalamin sendiri. Ini baru sekarang ngalamin sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu kunci lillahi ta'ala, mengakui saat semuanya ikhlas gitu. Lillahi ta'ala ikhlas. Harus berani berucap karena itu menjadi sumpah dan Allah nanti menunggu. Berani ucapkan nggak apa-apa, malu dikit nggak apa-apa, yang penting ikhlas lillahi ta'ala, berani. Ini siapa namanya, sebutin hari ini. Kalau dulu saya pernah ini jengkel, ini merasa benar, merasa ini. Jika itu salah di hadapan Allah, salah di hadapan Allah. Hari ini saya minta maaf kepadamu lillahi ta'ala. Oh itu nanti hilang. Sampai sekarang udah bertahun-tahun nggak hilang, hari ini insya Allah bisa hilang. Itu Allah sebenarnya. Bukan saya hanya ngasih jalan aja. Kalau kamu lagi gimana nih, Ustaz? Hah? Kalau kamu lagi? Insya Allah enggak, karena kalau sudah minta maaf enggak. Kecuali marah lagi. Yang penting tulus, jangan marah lagi. Makanya diceritakan la taghdab walakal jannah. Jika ini diaplikasikan, jangan marah, bagimu surga, benar. Nah, ini kondisi mau minta ampun kepada Allah, minta maaf pada orang, sama, Allah menilainya sama. Sakit itu di neraka, besok punggungnya bisa aja disiksa oleh Allah Ta'ala. Tapi karena mau memohon ampun, meminta maaf, itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Nah itu salah satu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Mudah-mudahan sembuh Mas Bayu. Amin. Ini juga sembuh, mudah-mudahan alhamdulillah bisa ditiruin juga sama jamaah yang lain, pemirsa di rumah yang lain. Mudah-mudahan diberi kesembuhan total oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya mau keringetan lagi. Mas Bayu, meminta maaf itu, mengakui kesalahan itu suatu hal yang tidak mudah dilakukan. Benar. Namun ketika itu dilakukan, tidak main-main. Hadiahnya dari Allah, insya Allah semua. Kata Allah pola kajian. Kalau misalkan surga nanti Allah perlihatkan sekarang, sembuh itu kan di surga. Iya, Gitu. enak, nyaman. Di surga nggak ada sakit. Bener. Ya, sakit itulah yang diceritakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Memang betul. Ayat ini betul. Siapapun orangnya, bukan orang Indonesia, bukan orang Eropa, orang biasa, mau ustadz, mau siapapun, kena ayat ini. Kalau memang dia melakukan kesalahan, dia akan dapat. Nggak peduli dia orang mana. Karena Allah tidak memperdulikan bangsa. Yang diperdulikan oleh Allah Ta'ala adalah iman dan amal soleh. Itu aja. Baik. Mas Bayu, terima kasih sudah diselamat kolbu. Mudah-mudahan sehat selalu, bisa nyaman lagi pinggangnya, kepalanya juga vertigonya hilang, bisa enak lagi semuanya. Alhamdulillah, amin. Tepuk tangan untuk Bayu sekarang. Terima kasih. Silakan kembali lagi kita pergi sekarang. Terima kasih. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Iya. Mudah-mudahan Bapak nggak cuma Bayu, tapi juga untuk bisa. Iya, alhamdulillah.